Ya. Jadi hari ini kita akan berbicara dengan mutasi, baik mutasi gen maupun mutasi kromosom. Oke, silahkan yang belum menyalakan kamera, silahkan dinyalakan ya. Ya. Ini yang cowok-cowok tetap enggak ada ya. Tetap seperti biasa yang kita perhatikan cuma 5 orang ya. Oke, yang pertama kita nanti berdiskusi terkait dengan mutasi gen. Ya. Ya. Jadi mutasi ini adalah merupakan perubahan pada sekuen basa DNA, di mana perubahan pada sekuen basa DNA nanti akan menyebabkan perubahan pada protein yang dikode oleh gen. Ya, jadi contohnya nanti seperti ada kata mama, ya. Di sini ya mama dia kan memulai empat huruf. Jadi seandainya kalau di sini ada yang namanya delete atau dihilangkan satu, jadi nanti akan menjadi mam. Ya. Jadi dia nanti yang seharusnya dia sumpama dia nanti itu akan ada semua protein A ya. Kalau nanti empat huruf, karena di sini nanti hanya garis mas nanti akan mengkode gen yang berbeda. Kemudian kalau diganti ya kata A diganti I jadi mami, jadi mas nanti gennya juga akan berbeda. Ataupun nanti ada penambahan ya, ada penambahan. Jadi nanti juga akan mengkode gen yang berbeda pula. Oke. Jadi pada sana nanti bahwa mutasi gen nanti dapat bersifat menguntungkan maupun merugikan. Sedangkan organisme yang mengalami mutasi nanti disebut sebagai mutan. Kemudian hal yang ataupun penyebab dari mutasi disebut sebagai mutagen. Jadi mutagen di sini nanti dibagi tiga, yaitu ada secara biologi, kimia, dan fisika. Ya. Jadi kalau dengan biologi nanti disebabkan oleh virus atau bakteri, kemudian kimia nanti bisa menggunakan dua aminopurin, kemudian pestisida maupun kolkisin. Kemudian cara fisika nanti bisa menggunakan ini ada dua yaitu berupa radiasi ionik maupun radiasi non ionik. Kalau ion nanti berupa sinar X, sinar gamma, sinar kosmik, kemudian non ionik nanti seperti halnya sinar ultraviolet. Jadi sinar matahari nanti juga dapat menyebabkan suatu menjadi mutan ya. Jadi biasanya kan dapat kalau dia nanti sumama kulitnya tipis ya mas nanti dia tuh dapat menyebabkan suatu kanker ya. Karena di sini nanti pasti akan ada mutasi ya, mutasi pada gen yang ada pada kulit ya. Jadi ini gambarannya. Jadi sumama nanti di sini ya. Ini ada UV radiasi nanti dapat menyebabkan terjadinya yang namanya kanker ataupun penyakit kulit yang lainnya. Ya. Kemudian X-ray, kemudian nanti rokok ya, kemudian nitrat dan nitrit, kemudian benzol perot ya, dan juga nanti virus nanti juga dapat menyebabkan mutasi pada tubuh ataupun organisasi yang lainnya. Oke, kemudian mutasi ya, manfaat mutasi itu sendiri nanti yang pertama nanti dapat pemeliharaan tanaman, ya ini dapat membuat tanaman maupun hewan. Ya. Jadi seumpama nanti dia tanamannya atau hewannya kurang produktif, ya jadi nanti itu sudah dimutasi. Jadi susunan-susunan susunan-susunan bahan nukleotida nanti, ya nanti untuk terkait dengan bahan nukleotida nanti yang dibahas setelah UTS. Ya, jadi nanti urutannya nanti akan diubah, tuh mas nanti dapat menyebabkan suatu tanaman nanti jadi menjadi unggul ataupun hewan nanti jadi unggul. Kemudian pembuatan antibiotik, ya sebenarnya kayak kemarin yang lagi viral-viralnya yaitu vaksin, ya vaksin apa namanya COVID. Ya, ini kan dia ada beberapa urutan-urutan dari DNA nanti, dia nanti dipotong, mungkin bisa disubstitusi ataupun mungkin di delete ataupun dihilangkan, ya Thomas nanti dia virusnya nanti dia nanti bisa inaktif. Kemudian untuk mendeteksi penyakit dan juga nanti sebagai melihat evolusi dan variasi genetik.
Ya. Kemudian terkait dengan macam-macam mutasi sendiri nanti, ini ada beberapa hal yaitu berdasarkan proses terjadinya dan nanti secara alami maupun secara buatan. Jadi alami nanti tanpa ada campur tangan manusia, jadi secara tiba-tiba. Ya, jadi seumpama ada sinar UV yang menaik kulit tanaman sehingga nanti tanaman itu bisa menjadi seumpama kerdil ataupun mungkin tinggi ataupun hewannya nanti seumpama menyebabkan sel kanker. Ya kemudian kalau buatannya ada campuran manusia, jadi sebenarnya pemakaian bahan radioaktif maupun bahan kimia. Kemudian kalau berdasarkan tempat terjadi mutasi ya atau berdasarkan selnya nanti ini ada dua yaitu terjadi pada dasar germinal maupun somatis. Jadi kalau germinal nanti dia diwariskan dan somatis nanti tidak diwariskan. Jadi semua ada penyakit ya penyakit sama di induknya nanti dia mengalami mutasi sehingga nanti dia akan semua menikah terus nanti dia akan diwariskan kepada eh, anaknya yaitu kalau dia nanti terjadi mutasi terjadi pada sel germinal. Namun kalau pada sel somatis atau sel tubuh ya sebenarnya kayak kena kulit kemudian atau yang lainnya dia nanti tidak diwariskan. Jadi nanti dia semua kena anemia. Ya anemia sel sabit. Ya jadi anemia nanti diwariskan semua dia kena kanker kulit ya kanker kulit. Jadi nanti dia tidak bisa diwariskan kepada keturunannya. Oke. Kemudian terkait dengan faktor utama terjadinya mutasi ya konvensional nanti yang pertama yaitu keakuratan komponen-komponen atau mesin dalam replikasi DNA. Jadi semua pada saat replikasi DNA nanti dia uh, ada perubahan-perubahan atau yang mengalami mutasi mas nanti protein yang ada di kode oleh DNA sebenarnya juga akan berganti. Kemudian ada efisiensi mekanisme proses pemakaian DNA yang rusak atau DNA repair mekanisme ya. Jadi semua nanti ada DNA yang rusak, nanti karena mungkin ada mutasi, semakin mungkin bisa dideteksi. Kemudian tingkat pemauan otak ini yang ada di dalam lingkungan. Jadi ini juga dapat menyebabkan terjadinya mutasi spontan. Ya. Kemudian kalau berdasarkan tingkatnya, ya tingkatnya nanti ada dua yaitu mutasi gen dan mutasi kromosom atau gen itu mutasi titik, untuk mutasi kromosom ada aberasi. Jadi kalau kita tadi sudah berbicara dengan mutasi ya, ya. Jadi kita masuk ke apa itu mutasi gen. Ya. Jadi mutasi gen nanti adalah merupakan mutasi titik atau point mutation merupakan perubahan urutan satu atau dua pasang basa DNA yang menyusun gen. Ya. Jadi dia nanti urutan-urutan dari bahasanya ya yang mengalami perubahan. Jadi semua kan nanti akan kita pelajari ya. Ya seharusnya kurikulumnya itu nanti kita berbicara terkait dengan materi genetik. Tapi kemarin dari silabusnya kita ternyata itu mutasi dulu baru nanti terkait dengan materi genetik. Ya, jadi di sini nanti ya urutan basa nukleotida kan di sini kan ada ini sebenarnya gambarkan ini kan dia basa nukleotida. Jadi ada adenin, ada sitosin, ada timin, ada guanin. Jadi perubahan tersebut nanti ya kalau urutan pada bahasa nukleotida nanti disebut sebagai mutasi gen. Jadi peristiwa mutasi gen nanti dia merupakan perubahan urutan DNA atau lebih tepatnya mutasi titik merupakan perubahan pada basa nitrogen dari DNA ataupun pada RNA. Ya. Bisa nanti poin mutasi nanti atau mutasi titik nanti atau mutasi gen nanti dapat menyebabkan terjadinya mutasi non sensitif. Ya. Kemudian bagaimana cara mutasi gen? Ya, jadi nanti ada namanya substitusi atau penggantian. Ya, jadi di sini nanti ya, ini kan kalau dia tipe normalnya, ya tipe normal nanti semua di sini dia guanin sitosin. Ya, sitosin nanti dia diganti ya karena berhubung guanin sitosin nanti dia mengkode glisin, Mas nanti dia tidak ada perubahan. Tapi kalau dilihat dari susunan dari untaian DNA nanti ya dia nanti berbeda. Jadi substitusi nanti dia mengganti ya walaupun di sini mengganti bisa jadi nanti protein yang di kodenya nanti dia berbeda ataupun dia nanti protein yang kodenya nanti sama. Jadi dia hanya mengganti basa nukleotidanya.
Itu untuk substitusi. Kemudian terkait dengan perubahan jenis tadi, ya nanti ya substitusi nanti dia ada transisi dan ada transversi. Ya, jadi kalau transisi nanti adalah substitusi basa nitrogen sesama purin, ya. Jadi sama purin dan jadi sama-sama. Jadi basa purin digantikan dengan basa pirimidin, purin dengan purin, pirimidin dan pirimidin. Jadi semua ada ini diganti guanin ataupun sebaliknya. Kemudian kalau pirimidin nanti semua sitosin ganti timin ataupun sebaliknya. Jadi kalau transisi nanti dia hanya milik satu basa saja. Jadi kalau basa purin ya purin saja, kalau pirimidin pirimidin saja. Oke, kemudian transversi. Ya, kalau transversi nanti adalah substitusi basa nitrogen purin dengan pirimidin ataupun sebaliknya. Ya, jadi seumpama ada adenin atau guanin disubstitusi dengan sitosin. Jadi nanti kalau transversi nanti adalah antar basa, tapi kalau transisi nanti dia sesama basanya. Jadi kalau transisi nanti adalah purin dan purin, pirimidin dan pirimidin, kemudian transversi nanti ada sebaliknya. Jadi bisa basa pirimidin disubstitusi dengan basa purin ataupun purin dengan basa pirimidin. Itu untuk transversi. Ya. Jadi ini gambaran dari secara transisi maupun secara transversi. Oke, selanjutnya yaitu mutasi dem atau cell mutation, ya. Jadi cell mutation nanti jika terjadi perubahan kode genetik tetapi tidak mengakibatkan perubahan asam amino yang disintesis sehingga fenotip juga tidak berubah. Ya, jadi banyak kayak tadi substitusi nanti ya di sini karena tidak ada perubahan pada asam amino terus nanti ya fenotip nanti juga akan berubah karena gen yang akan diubah nanti juga tetap sama. Jadi tolak ukur nanti dilihat dari basa nukleotidanya. Oke. Kemudian selanjutnya itu adalah namanya mutasi salah arti atau mention mutation. Ya, jadi contohnya nanti penyakit nanti adalah adanya penyakit anemia sel sabit. Jadi ini dikarenakan adanya jika terjadi perubahan kode genetik dan mengakibatkan perubahan asam amino yang disintesis sehingga fenotip akan berubah. Ya. Jadi kalau digambarkan nanti, ya, jadi sumama di sini dia digantikan, ya. Karena di sini sumama awalnya dia urasil dia mengkode lain karena di sini nanti dia disubstitusi, ya, disubstitusi ataupun dia di-delete ya atau dihilangkan, Mas nanti dia akan bergeser sehingga nanti yang harusnya dia mengkode penelanin, ya, dia mengkode leusin sehingga nanti gen yang dikode nanti juga akan berbeda. Kemudian yang selanjutnya yaitu mutasi tanpa arti atau nonsense mutation, ya, nonsense mutation. Jadi jika terjadi perubahan kode genetik yang mengodekan kode stop, sehingga nanti protein yang dihasilkan biasanya non fungsional dan tidak mempengaruhi fenotip. Di semua nanti di sini ya, bahasa urasilnya nanti dia digantikan dengan ya digantikan dengan stop code untuk mas nanti kalau dia sudah melakukan stop code nanti proses pemanjangan atau pentranslitan dari asam amino nanti juga akan berhenti. Jadi nanti ya otomatis nanti fenotip nanti juga tidak akan berubah. Ya. Kemudian selanjutnya yaitu ada insersi, yaitu penyisipan atau penambahan satu atau lebih nukleotida basa nukleotida ke dalam rantaian polinukleotida. Jadi semua nanti di sini, ya, ada disisipkan dengan basa urasil, ya. Jadi mas nanti dia dapat menyebabkan di sini nanti berubah menjadi stop codon. Jadi tergantung dari bahasanya, tapi biasanya kalau insersi nanti dapat menyebabkan mutasi tanpa arti. Kemudian kalau delesi, ya delesi nanti juga dapat menyebabkan mutasi salah arti. Ya, jadi di delete ataupun di delete nanti satu atau lebih dari pasang nukleotida, mas nanti ya protein yang dikode nanti juga akan berbeda. Ya. Selanjutnya mutasi perubahan rangka baca atau frame shift mutation, ya. Di sini baik pemotongan delesi ataupun insersi nanti, baik satu ataupun beberapa pasang nukleotida nanti pada DNA ini dapat menyebabkan terjadinya pergeseran pembacaan kerangka sandi, ya.
sehingga nanti dapat menyebabkan perubahan asam amino. Ya, ini contoh penyakit yaitu berupa Huntington disease. Ya, di mana ini kan dia secara normal. Karena di sini nanti dia ada delete ataupun mungkin ada penyisipan, otomatis nanti pasti ya akan ada perubahan dari susunan dari asam amino tadi. Ini contohnya kan dia di apa ini? Kalau ini dia ditambahkan ya, ditambahkan ya. Kalau ini dia di delete Mas nanti ya protein yang ini kan sudah berbeda. Ini kan dia aslinya normalnya. Kemudian di sini ada penambahan atau delesi untuk Mas nanti ya protein yang di kode nanti juga akan berbeda. Mungkin itu untuk terkait dengan materi mutasi gen, ada yang ditanyakan? Ada? Ya. Oke, kalau tidak ada, mungkin saya lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu terkait dengan mutasi kromosom ya. Ya, jadi kalau tadi kita sudah berdiskusi terhadap mutasi gen, jadi mutasi gen nanti adalah dia menyebabkan adanya perubahan pada gen yang kromosom nanti adalah dia berubah pada jumlahnya ya, jumlah dari kromosom sendiri. Ya, jadi pada dasarnya nanti bahwa perubahan yang terjadi pada kromosom nanti disertai dengan perubahan struktur dan jumlah kromosom. Ya, jadi semua dia nanti kromosom berubah, otomatis nanti ya strukturnya akan berubah dan jumlahnya akan berubah, otomatis nanti dapat menyebabkan suatu yang namanya mutasi. Ya. Jadi mutasi kromosom nanti dia dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada abrasi kromosom dan perubahan jumlah kromosom. Jadi perubahan secara struktur maupun perubahan secara jumlah kromosom. Ya, jadi bisa digambarkan mutasi kromosom nanti dua menjadi dua, ya, yaitu ada namanya perubahan susunan kromosom ini ada delesi, kemudian duplikasi, inversi, translokasi, isokromosom dan katenasi. Sedangkan kalau perubahan terkait dengan jumlah nanti ada euploid dan aneuploid. Jadi euploid nanti ada autopolyploid dan ada allopolyploid. Ya. Kemudian untuk macam nanti terkait dengan susunan kromosom nanti ada delesi yaitu ada pengurangan, duplikasi ada penambahan, ada inversi ada yang terbalik, kemudian translokasi nanti ada yang berpindah, kemudian ada kromosom nanti ada gagal berusia dan katenasi ada yang menempelan atau bertukar. Oke, yang pertama yaitu delesi. Delesi nanti dia ada pengurangan satu segmen kromosom ya, sehingga nanti dapat menyebabkan perbedaan dari struktur dari kromosom. Jadi semua ini di sini satu segmen ya di delete. Satu marker ini di delete. Termasuk nanti pasti jenis bentuk lengannya nanti akan berbeda. Ya, karena dia kehilangan satu yang namanya satu bagian. Ini kan di sini kan dia di delete ya bagian B-nya. Cuma nanti ya bentuk kromosom nanti akan berbeda. Ini contohnya nanti untuk delesi nanti ada namanya sindrom Cre-Duchet ya, di mana adanya perubahan atau delesi pada asam kromosom nomor 16 sehingga nanti ditandai dengan gejala adanya keterlambatan mental, kemudian ada suara tangisan seperti halnya pada kucing. Soalnya yaitu terkait dengan duplikasi. Duplikasi nanti ada dia penambahan. Ya kalau delesi nanti kan dia pengurangan, kalau di sini dia penambahan. Ya sehingga nanti dapat mengakibatkan jumlah segmen kromosom nanti lebih banyak dari kromosom A aslinya. Ya.
Ini jadi ini ditambah ya ditambahkan ya ini kan cuma di sini ada 3 kemudian di sini ada penambahan mol bagian B itu mas nanti ya jumlah kromosomnya juga akan berbeda. Ini contohnya nanti pada terus melalui gaster ya yaitu penambahan gen pada kromosom menyebabkan peningkatan enzim tertentu yang menyebabkan ketidakseimbangan pada metabolisme. Jadi perubahan-perubahan seperti ini nanti dapat menyebabkan ini ya dia metabolismenya akan terganggu ini contohnya pada Drosophila melanogaster atau lalat buah ya. Kemudian inversi ya. Jadi ini biasanya nanti terjadi selama pada meiosis kromosom yang terpilih dan jaringan ini biasanya terjadi pada kiasma sehingga nanti terjadi perubahan letak atau kedudukan dari gen-gen tersebut. Ya. Jadi nanti terkait dengan inversi ya. Nanti ada secara parasentrik dan maupun perisentrik. Kalau parasentrik ada perpindahan segmen kromosom pada satu lengan. Kalau perisentrik nanti dengan perbedaan segmen yang berbeda dalam lengan. Jadi semua lengannya sama dia berpindah terus nanti dia secara parasentrik maupun kalau dia nanti berdalangan jadi perisentrik. Ya, ini contohnya nanti berupa penyakit pada manusia yaitu de novo paracentric version kromosom nomor 9 tadi. Dia ataupun kalau pada tumbuhan nanti dia nanti ada pengurangan dari jumlah tepung sari maupun biji tanaman. Oke, selanjutnya yaitu translokasi, yaitu di mana mutasi nanti terjadi akibat perpindahan segmen atau ruas DNA dari satu kromosom lain yang bukan pasangan homolognya. Ya. Di translokasi nanti ada dua, yaitu secara resiprok dan tidak resiprok atau secara fusentrik. Jadi resiprok nanti adalah translokasi yang melalui pertukaran segmen kedua kromosom homolog dengan segmen kedua homolog non homolognya tadi. Jadi perpindahan nanti itu mas nanti juga dapat menyebabkan perbedaan gen yang di kodenya. Kemudian yang dari sekolah nanti adalah transaksi yang menyebabkan perkalian satu segmen kromosom ke satu segmen kromosom yang non homolog tadi. Jadi dia berbeda, jadi berbeda sehingga nanti dia bertukar mas nanti ya bentuk selnya nanti juga akan berbeda. Ini contohnya translasi nanti adanya sindrom ora-faktio digital ya. Dan biasanya nanti kalau pada teman nanti dapat menyebabkan berupa aneuploidi. Kemudian selanjutnya itu ada namanya isokromosom ya. Jadi isokromosom nanti adalah mutasi kromosom yang terjadi pada waktu menduplikasi diri ya pembelahan sentromere mengalami perubahan arah atau pembelahan sehingga nanti terbentuklah dua kromosom yang masing-masing nanti berlengan seidentity atau sama. Jadi isokromosom nanti dia mana mutasi tapi nanti dia secara model nanti dia masih sama. Oke. Selanjutnya yaitu katenasi. Jadi katenasi adalah mutasi kromosom yang terjadi pada dua kromosom non homolog yang pada waktu pembelahan ini menjadi 4 kromosom sehingga nanti saling bertemu ujung-ujungnya sehingga nanti membentuk lingkaran. Ya. Kemudian yang kedua yaitu perubahan terkait dengan jumlah kromosom. Ya, kalau tadi kan dia bentuknya, jadi nanti ada euploid, jadi seluruh euploid nanti ada seluruh kromosom, kalau aneuploid nanti ada sebagian kromosom. Ya, jadi kalau euploid nanti ada perubahan keseluruhan perangkat kromosom atau genom, ya, sehingga infusi nanti dia disebut sebagai euploid. Ya, ini dijumpai pada tumbuhan dan pada hewan dan pada manusia yang jarang terjadi. Ya, ini contohnya nanti euploid nanti adalah pada proses pembuatan bibit semangka tanpa biji. Ya, jadi kalau berdasarkan tabel ini nanti ini jenisnya ada monoploid, kemudian diploid, triploid, tetraploid, dan poliploid. Ya, di mana cara genomnya nanti biasanya kan kita tandakan pada saat kemarin kita belajar pada dokumenter kan di sini kan ada genotip. Jadi ini dia kalau 1N jadi ini disebut sebagai monoploid. Jadi kromosom nanti adalah M besar N kecil. Kemudian diploid, jadi ini 2N, ada triploid 3N, tetraploid 4N, dan
tidak terhingga ya, ataupun kita males untuk cek berapa pH-nya, nanti bisa menggunakan polypropyloid. Ya. Kemudian kalau berdasarkan proses jadi nanti ada namanya autoploid dan alloploid. Jadi kalau autoploid nanti adalah kromosom mengganda akibat kesalahan meiosis. Ini biasanya nanti contohnya nanti pada pemberian Purkinje sindrom ini dapat menyebabkan semangat habitusnya tuh biasanya nanti dia akan steril. Ya. Kemudian yang kedua yaitu alloploid ya, di mana eh, persilangan ya, persilangan dia nanti bisa menghasilkan indukan indukan baru. Jadi selain nanti kalau alloplioid nanti dia tidak mengganggu istilahnya jalannya dari sistem pada mutasi tadi. Ya, ini contohnya untuk kejadian aploid. Jadi nanti dia ditingkatkan. Jadi kalau dia jumlah kromosom semakin gede, itu mas nanti dapat menyebabkan morfologinya ini juga akan berbeda. Jadi kalau ini dia 2n plus 4n ya, ini contoh berarti dia adalah 6n. Kalau ini nanti dia hanya 2n atau diploid saja. Ya, kemudian aneuploid sendiri adalah merupakan suatu keadaan di mana suatu organisme kekurangan atau kelebihan kromosom tertentu. Ya, ini disebut individu nyata adalah sebagai aneuploid dan ini biasanya dapat menyebabkan namanya non disjunction. Ini untuk formulasinya. Dan nanti ada kan ada 2n plus 1, 2n min 2, 2n min 1. Jadi nanti sudah ada harganya. Ya. Ini contoh setelah adanya mutasi nanti dia ternyata itu gagal berpisah. Ini contohnya yaitu kalau pada monosom atau 2n-1 nanti dia berkurang ya, Thomas nanti ini semua kromosom X-nya hilang tuh Mas nanti dia akan berbeda. Jadi biasanya contohnya itu pada sindrom Turner, kemudian kalau N2+1 nanti Strom, dan jadi ada penambahan ya, penambahan dari satu set dari kromosom sendiri. Ya. Kemudian sindrom Klinefelter nanti dia ada penambahan kromosom J-nya tadi. Kemudian trisomik nanti juga adanya penambahan ya, penambahan pada jumlah eh, kromosom. Ya, ini contohnya nanti ada berupa pada sindrom Manila Super. Ya. Ini biasanya nanti terkait dengan jenis dari kromosom nanti pada neuron nanti kalau dia nanti nulisomi atau trisomi nanti pasti keturunan nanti pasti letal. Jadi ini sebenarnya kita nanti dapat menyebabkan kematian atau tidak nanti ya kita bisa cek dulu. Ya, dicek dulu apakah benar-benar dilihat dari darah nanti dia pintar ya, ataupun dia nanti di sini ya. Kalau dia nanti ketemunya mas nanti dia akan menyebabkan suatu letal ya, atau kematian. Ya. Mungkin itu terkait dengan materi hari ini. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada berarti ini ke pertemuan terakhir saya. Jadi nanti ke depan nanti sudah UTS. Jadwalnya tanggal berapa untuk UTS-nya? UTS tanggal berapa Tanggal jadinya? 5, Kak. Tanggal 5. Oke. Jadi nanti kita ketemu lagi tanggal 5. Ataupun nanti laporannya dikumpulkan pada tanggal 5 aja ya. Nanti saya kan kalian untuk ujiannya kan offline ya untuk UTS ya. Jadi nanti saya ambil pada saat UAS saja. Oke, ada pertanyaan? Cukup? Kalau cukup mungkin bisa saya akhiri untuk pertemuan hari. Terima kasih perhatiannya. Sampai bertemu di depan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
Oke, saya izin live dulu ya.